Selamat bertemu kembali di video Matematika 2A untuk TPB di ITB pada tahun 2021 ini. Kita sudah memasuki bab baru. Pada video ini saya mencoba mengungkapkan mengapa kita harus belajar deret itu. Kemudian di bagian kedua dari video ini saya akan memberikan pendahuluan singkat mengenai barisan yang merupakan pendahuluan dari deret. Nah, mengapa kita memerlukan penjumlahan taingga? Jadi yang kita kenal itu kan bilangan rasional. Nah, kalau bilangan rasional dapat dituliskan dalam bentuk penjumlahan yang berhingga. Tetapi karena keperluan pengukuran yang tidak dapat dilakukan melalui bilangan rasional, seperti kita ketahui akar 2, maka kita mencoba mencari berapa nilai akar 2 ini. Kita ingin mendekati nilai tersebut sedekat-dekat mungkin, ya, secara teoritis. Jadi, nah, kalau hanya dengan ketelitian tertentu, maka walaupun segini panjang, ya, ini 100 angka lebih, tetap ini bukan akar 2. Ya, ini hanya sekedar hampirannya saja. Nah, pertanyaannya adalah apakah kita bisa secara teoritis memperoleh akar 2 ini setepat mungkin. Nah, dalam hal itu kita memerlukan penjumlahan yang terus-menerus, artinya ada penjumlahan taingga. Nah, di dalam penjumlahan taingga ini ada sesuatu yang berbeda dengan yang biasa kita hadapi. Ya. Jadi sebagai contoh, kalau kita mendapatkan penjumlahan taingga 1 plus min 1, 1 plus min 1, dan seterusnya, maka kalau sekarang kita hitung, ini kita tutup, kemudian ini kita tutup, ya, tentu hasilnya akan 0, 0, 0, 0, 0, 0 terus. Ya. Jadi ini kurang lebih 0. Tetapi kita juga bisa menghitungnya 1 didiamkan, terus ini 0, ini 0, ini 0, tentu sama dengan 1. Nah, belum lagi kalau kita tukar-tukar urutannya, ya, sehingga menimbulkan sesuatu yang perlu kita pelajari lebih lanjut. Nah, untuk itu kita memerlukan sekumpulan terurut bilangan yang disebut barisan. Ya. Jadi kita lihat nanti kita perlu deretan bilangan yang makin lama makin menuju bilangan yang kita inginkan. Nah, secara formal barisan itu adalah fungsi, ya, fungsi dari bilangan asli ke bilangan real, dan ditulis sebagai biasa seperti ini, dengan nilai F1 adalah suku pertama, F2 adalah suku kedua, dan seterusnya begitu, ya, seperti halnya dulu kita sudah pernah mempelajarinya di SMA. Jadi kita lihat bahwa katakanlah ini 1 kita bawa ke X1, 2 kita bawa ke X2, dan seterusnya. Ya. Jadi, nah, di SMA kita telah belajar barisan bilangan aritmatika, yaitu dengan aturan kan seperti ini, ya. Jadi ini adalah kalau X1-nya diketahui, suku pertama diketahui, maka suku kedua itu adalah suku pertama ditambah B. Suku ketiga adalah suku kedua ditambah B. Demikian seterusnya. Ya. Nah, barisan geometri adalah X1-nya diketahui, kemudian X2-nya itu adalah P kali X1. X3-nya adalah P kali X2, dan itu bisa kita tulis sebagai P kuadrat kali X1. Ya. Nah, kalau di SMA lebih kepada pola bilangan, kalau di sini kita ingin mempelajari barisan itu untuk menghampiri
khususnya bilangan irasional, ya, dinyatakan dalam penjumlahan. Jadi lebih lanjut lagi nanti menghampiri nilai fungsi, ya, yang bisa saja irasional. Nah, jadi kita seperti tadi dikatakan, kita belajar barisan, penekanannya adalah urutan dari nilai bilangan itu yang makin menuju ke bilangan tertentu, ya. Jadi bukan, ya. Nah, misalkan saja barisan yang dibentuk dengan begini, X1-nya diketahui dan X2-nya ditentukan berdasarkan rumus ini, ya. Jadi kalau kita hitung 1, kemudian hasilnya berikutnya adalah 3/2, kemudian 17/12, jadi semuanya bilangan rasional. Tetapi harapannya nanti ini menuju ke bilangan irasional, ya. Jadi kalau kita lihat dalam bentuk desimalnya, seperti ini tentu saja masih berlanjut atau berhenti, ya. Nah, kalau berikutnya lagi, lebih panjang lagi, kita lihat sekarang sudah tampak bahwa ini 4, 1, 2, 3, 5, 6, 2, 3, 7, 3, ya. Jadi ini sudah benar ini. Ya, jadi ini nanti kita akan tahu bahwa secara teoritis kita bisa membuktikan bahwa barisan bilangan ini akan menuju ke akar 2. Ya. Nah, ya, yang seperti ini tidak dipelajari di matematika baru tingkat 1 ini, tetapi untuk memberikan motivasi. Nah, jadi barisan AN disebut konvergen ke suatu bilangan A jika nilai perbedaan antara AN dengan A itu makin kecil, ya. Dan ditulis limit AN sama dengan A, atau karena sudah jelas N-nya menuju tak hingga, di video ini sering tidak dituliskan N menuju tak hingga. Nah, jadi kalau yang lalu pada saat kita memperkenalkan barisan bilangan aritmatika menggunakan huruf X, di sini menggunakan huruf A, ya. Karena kesannya kalau X itu sesuatu yang masih berubah, walaupun tidak selalu begitu, ya. Nah, kita sekarang ambil mudahnya saja dulu. Misalkan ada fungsi yang darah definisinya dari 0 sampai tak hingga, dengan nilainya pada N itu adalah AN, ya. Nah, kalau limit yang seperti biasa kita hitung itu untuk X menuju tak hingga menuju A, maka barisan yang kita peroleh itu disebut konvergen ke A, ya. Jadi kita berkaitan dengan konsep yang sudah kita pelajari sebelumnya. Kekonvergenan suatu barisan, ya, tidak bergantung pada suku-suku awal. Jadi kita bisa saja mengganti, ya, jika diketahui A1, A2 itu konvergen ke A, maka suku-suku awal itu boleh diganti, ya. Katakanlah ditambah seperti ini, atau dihapus bagian depannya, kemudian yang kita perhatikan mulai dari 2021 dan seterusnya. Ini juga akan konvergen ke A. Nah, kita akan menggunakan kapan suatu barisan itu konvergen, ya. Jadi sebetulnya tidak semua barisan dapat dihitung konvergensinya dengan menggunakan ini. Tapi untuk keperluan kita saat ini cukup dengan menggunakan ini saja. Ya, misalkan saja barisan yang didefinisikan melalui rumus rekursif ini tidak mudah untuk bahkan tidak mungkin untuk mencari fungsi ini sehingga kita menguji konvergensinya. Tapi nanti di tingkat lanjut, kalau Anda tertarik dengan matematika, maka Anda akan bisa membuktikan bahwa barisan tersebut tadi menuju ke akar 2, ya, tanpa kita harus menghitung banyak suku, ya. Cukup dengan polanya kita akan bisa membuktikan bahwa bilangan tersebut konvergen ke akar 2. Luar biasa. Nah, contoh barisan konvergen,
misalkan limit 1 min 1 per n, dan seperti itu. Untuk nomor 1 kita gunakan fungsi fx sama dengan 1 dikurangi 1 min x ya. Dan dengan mudah bisa kita lihat bahwa kalau x-nya membesar, maka ini menjadi kecil, oleh karena itu limit ini menuju 1. Nah, dengan diketahuinya limit fungsi tersebut sama dengan 1, maka barisan tadi juga akan konvergen ke 1. Nah, dengan cara yang serupa, kita akan bisa membuktikan bahwa barisan ini akan konvergen juga ke 1. Ya. Nah, caranya menggambar, ya kita bisa menggambar dengan bidang kartesius biasa. Kita gambar ini 1, 2, 3, 4, 5, dan seterusnya. Kemudian nilainya ini kita gambar seperti fungsi, dan kita lihat bahwa ya ini hanya sebagai ilustrasi bahwa nilai fungsinya itu akan mendekati 1. Ya. Nah, di sini kalau di sini nilainya begini ya, naik turun begitu. Tapi dia akan menuju ke 1 juga. Nah, kita bisa menggambar dengan cara lain, yaitu cukup pada garis bilangan, mulai dengan katakanlah jika n-nya 1 kan di 0 nih. Kemudian setengah, kemudian dan seterusnya ya. Jadi itu n ke 14, 5, 16, 17 dan seterusnya, makin lama makin mendekati 1 ya. Jadi di sini tampak sekali bahwa barisan ini akan menuju ke 1. Nah, hal yang serupa, walaupun ini kalau n-nya 1, maka dia menjadi plus, jadi 2 ya, 2 ini. 2, terus kemudian ini, kemudian dia bergerak ya, suku ganjil genap begitu ya. Jadi perhatikan ini suku 1 dan seterusnya. Nah, contoh barisan yang konvergen lagi, misalkan AN-nya adalah 1 plus 1 per n pangkat n. Hitung AN-nya. Nah, dalam hal ini kita dapat untuk melihat kekonvergenannya, kita lihat dengan menggunakan fungsi yang seperti ini ya. Jadi perhatikan jika x-nya kita ganti n, maka kita akan memperoleh bentuk ini. Nah, untuk menghitung limitnya ya, misalkan ini adalah L, kemudian kita gunakan ln ya, logaritma, kemudian dengan menggunakan L'Hopital ya. Jadi kita ambil logaritmanya, kemudian bentuknya adalah taingga kali 0. Oleh karena itu sebetulnya ini bisa dirubah dulu menjadi ln 1 plus 1 per x per 1 per x ya. Kemudian dilakukan L'Hopital, dan hasilnya adalah 1. Jika hasil ln L-nya 1, maka L itu adalah E. Jadi barisan ini akan konvergen ke E ya, yaitu bilangan Euler. Nah, kita lihat untuk melihat beberapa sukunya. Misalkan A1-nya 2 adalah seperti itu ya. Kita hitung n-nya 2, 3, 10, 1000 dan seterusnya ya. Jadi harganya kurang lebih 2,71828 dan seterusnya. Dan itu lebih banyak lagi. Nah, cobalah untuk melihat kekonvergenan dari barisan ini ya. Contoh yang lebih menantang sekarang. Jadi limit AN, jika AN-nya itu adalah jumlah K dari 1 sampai N, K sinus K per N kali 1 per N. Ya. Jadi kalau kita lihat, untuk N sama dengan 5 adalah 1 per 5 sin 5. Ya. Jadi ini 1 per 5-nya, sin 1 per 5-nya ini. Ya. Terus 2 per 5, 3 per 5 dan seterusnya. Sampai di sini 1. Ya.
Nah, jadi A5 itu adalah luas daerah persegi ini semua. Dan kita lihat kalau makin banyak, ya, dia akan menuju ke integral ini. Nah, kita tidak mungkin menggambar secepat itu. Kita akan melakukan perhitungan bahwa nilai integral ini, nilai penjumlahan ini akan menuju ke luas daerah ini. Jadi kita sudah melihat bahwa ini adalah penghampiran suatu integral. Oleh karena itu, dalam hal limitnya adalah ya, 1/n-nya begitu. Ini adalah pembagian daerah ini ya. Jadi 0,1 kita bagi atas n bagian, ini 1/n ya, seperti tadi. Dan hasilnya kalau n menuju tak hingga adalah integral dari 0,1 sin x dx gitu. Nah, jadi AN-nya, limitnya adalah integral tersebut. Ya. Sifat aljabar, ya. Kita lihat bahwa kalau kita punya dua buah barisan, maka sifat penjumlahannya adalah seperti biasa dijumlahkan. Kita ambil limitnya sama saja dengan ini di sini limitnya dulu, kemudian baru dijumlahkan. Ya. Jadi di sini sebetulnya urutan antara limit dengan penjumlahan dapat ditukar urutannya. Sifat selisih, ya, perkalian, jadi ini suku-sukunya dikalikan begitu. Kemudian pembagian, tetapi limit B-nya itu tidak boleh 0. Ya, ini perlu diingat. Ya. Nah, tentu tidak semua barisan konvergen ya. Sebagai contoh yang sederhana adalah min 1 pangkat n. Jadi, nah di situ n bergerak, dia hanya bergerak mulai dari sini ke sini atau sebaliknya terus begitu ya. Jadi hanya berputar-putar di antara 1 dan min 1 dan dia tidak menuju kemana-mana. Nah, tidak semua barisan itu konvergen ini. Kalau kita lihat penjumlahan 1 plus minus 1 juga sukunya ternyata dia hanya AN-nya kita lihat n suku, maka dia akan berosilasi antara 0 dan 1. Nah, prinsip Apit tentu juga berlaku kan limit seperti limit fungsi itu ya. Jadi jika ada barisan yang sukunya diapit oleh AN dan BN, sedangkan pengapitnya itu limitnya sama-sama A, maka yang dijepit, yang diapit itu juga akan konvergen ke A. Ya. Itu seperti halnya pada saat kita belajar limit fungsi. Ya, ini perlu diingat juga. Nah, ada satu sifat yang diperlukan, ya, yaitu suatu barisan yang monoton naik, ya, yaitu kalau suku sesudahnya lebih besar dari suku AN. Jadi suatu barisan yang terbatas di atas jika ada bilangan M sehingga suku dari barisan itu selalu lebih kecil. Nah, jadi sebagai contoh ini ya, seperti yang lalu 0,5 terus naik terus dia. Ya, naik terus. Tapi suku barisan itu yaitu yang ini ya, AN 1 min 1/n. Tentu ini selalu kurang dari 1 untuk setiap n, ya. Jadi barisan ini terbatas di atas dan juga monoton naik, ya. Anda bisa cek bahwa suku sesudahnya selalu akan lebih besar lagi. Nah, ini perlu diingat bahwa barisan yang monoton naik dan terbatas di atas pastilah konvergen. Ya, terima kasih khususnya kepada SlideGo di mana template-nya dari ini saya ambil.